kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kisah kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum, ambil Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Adik-adik di rumah bisa baca ayat demi ayat secara keseluruhannya. Di sini judul perikopnya adalah pejabat istana dari Ethiopia. Filipus adalah seorang penginjil hebat yang telah mempertobatkan kota Samaria. Filipus dipakai Allah bukan hanya pekerjaan besar saja, tetapi Allah juga memakai Filipus untuk pekerjaan kecil, di mana Filipus diutus ke jalan sunyi untuk bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dari perikop ini kita akan belajar bersama-sama. Seorang sida-sida atau pejabat negara Ethiopia yang sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dia adalah orang penting di negerinya. Perjalanannya ke Yerusalem bukanlah dalam rangka melakukan perjalanan dinas atau tugasnya, melainkan karena dia ingin beribadah di Yerusalem. Walaupun ia seorang pejabat penting, ia tidak mengabaikan akan kebutuhan rohaninya. Sebab itu, dia mencari Tuhan. Tuhan mengambil kesempatan istimewa itu dan mengarahkan Filipus ke Gaza, yaitu untuk menemui pejabat Ethiopia. Roh Kudus memimpin Filipus mendampingi, yaitu untuk menginjili seseorang yang bukan dari Yahudi. Di sini Filipus mendampingi untuk menjelaskan tentang isi Injil yang dibaca oleh pejabat Ethiopia itu. Melalui penjelasan Filipus, yaitu pejabat Ethiopia itu memperoleh apa yang dia cari selama ini dengan ketekunannya, yaitu tersingkapnya rahasia Injil bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menderita sengsara demi menanggung dosa dunia. Nah, sebagai respon dari pejabat Ethiopia itu, ia memberikan dirinya, yaitu untuk dibaptis. Ia beriman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Meneruskan perjalanannya dengan sukacita setelah ia menerima baptisan. Suatu ungkapan yang sangat ekspresi
dari orang yang bertobat. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memperdengarkan Injil kepada semua orang, tidaklah ada halangan untuk kita melakukannya. Tidak ada halangan. Apakah Injil diberitakan hanya untuk orang kaya saja, atau pejabat penting saja, atau satu suku atau satu ras? Injil diberitakan kepada semua orang. Tidak ada halangan, tidak ada batasan untuk kita memberitakan Injil. Allah ingin agar kita mau melakukan pemberitaan Injil ini kepada semua orang, kepada siapapun, tanpa ada batasan. Karena Allah berkehendak agar semua orang datang dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mau ya adik-adik, kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sebagai anak-anak Allah, kita mau mengabarkan kabar baik kepada semua orang, mengabarkan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa ada batasan. Nah, adik-adik, kita bersyukur pagi ini kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini sampai di sini, kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kembali Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui renungan pagi ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat dimampukan untuk kami memberitakan Injil kepada semua orang. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat memberitakan Injil tanpa terkecuali, tanpa ada batasan. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dapat menyampaikan kebenaran Injil ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, tuntun kami untuk kami dapat melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga sepanjang pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan pagi ini, Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.